Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube-nya Tias Widi Rahayu. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya ya, tolong dinyalakan. Jadi setiap kali Tias Widi Rahayu upload, teman-teman itu bisa tahu informasinya dan selalu tahu pembahasan apa yang sedang ada di channel YouTube-nya. Oke, buat teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Genta Micin karena di situ banyak juga latihan-latihan soal sehingga teman-teman bisa tahu dan bisa belajar dari channel YouTube, Instagram maupun dari TikTok. Kalau dari TikTok ini seputar perawat aja, jadi nanti yang lebih jelas adalah di Genta Micin Instagram dan di YouTube. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas terkait soal P3K kemampuan perawat, terutama kemampuan teknis part ke-25. Kalau nggak salah 25 atau 26. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan kita tonton videonya sampai akhir sehingga teman-teman bisa belajar latihan soal kemampuan teknis persiapan P3K perawat. Nah, soal yang pertama ada soal seperti ini ya teman-teman ya. Nyonya G usia 18 tahun ini dirawat di RS karena mengeluh mual dan badannya itu terasa lemas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kulit dan skleranya ikterik dan berat badannya itu menurun, suhu tubuhnya 37,8, rada demam ya. Hasil pemeriksaan darah HbSAg-nya positif. Apakah indikator utama keberhasilan perawatan pada kasus di atas? Yang A, suhu tubuhnya itu normal, yang B, tidak terjadi penularan, yang C, kulit dan sklera tidak ikterik, yang D, berat badannya meningkat, atau yang E, hasil lab HbSAg-nya negatif. Nah, di sini data yang paling banyak apa? Terkait yang pertama adalah mualnya. Oke, berarti ini akan menyebabkan penurunan berat badan. Yang kedua, lemas. Ia lemas karena dia mual. Oke, kemudian ada apa lagi? Berat badannya menurun. Oke, ada 3 ini datanya. Kemudian ada apa lagi? Ternyata hasilnya positif. Dan indikator utama untuk keberhasilan dari tindakan ini berarti apa? Biar nggak mual dan badannya meningkat. Nah, ini berat badan pasien itu meningkat. Kenapa seperti itu gitu ya? Karena di sini untuk menurunkan mual berarti perlu terjadinya peningkatan nafsu makan. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan nafsu makan? Nafsu makannya itu meningkat dan si pasien itu bisa makan secara lahap. Nafsu makannya meningkat. Kemudian dari itu dan akan terjadi nutrisi, pemenuhan nutrisi yang cukup. Nutrisinya itu akan tercukupi. Nutrisi tercukupi. Nah, setelah itu, setelah nutrisinya tercukupi, otomatis terjadinya peningkatan BB. BB-nya pasti akan meningkat, teman-teman. Nah, jadi yang akan diperhatikan dan indikator keberhasilannya berarti berat badan pasien meningkat dan tidak terjadinya mual. Kalau mualnya tidak, kemudian nafsu makannya meningkat, akan terjadi peningkatan berat badan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2 ada soal seperti ini. Nyonya F usia 25 tahun mengalami nyeri saat BAK disertai ada darah dan butiran batu dalam urinnya. Hasil pemeriksaan fisik itu tampak kandung kemihnya bengkak. Warna urinnya kemerahan. Jumlah urin output ini 400 cc per 24 jam. Serta pasien tampak gelisah dan berkeringat dingin. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Yang A, menenangkan kondisi pasien. Yang B, memenuhi rasa nyaman pasien. Yang C, mengobservasi urin output pasien. Yang D, melakukan pemasangan Foley kateter. Yang E, memberikan minum minimal 2 liter per hari. Oke, dengan adanya kondisi seperti itu, berarti kita harus bagaimana teman-teman? Karena di sini adanya keluhan nyeri saat BAK, berarti kita harus mengatasi keluhan itu. Dari BAK ini berarti biar dia nggak nyeri, terus biar pipisnya lancar, berarti harus dilakukan apa? Ini kan juga ada kandung kemihnya bengkak, warnanya kemerahan, tampak gelisah dan keringat dingin, mungkin menahan rasa nyeri saat BAK. Berarti caranya bagaimana? Ya kita pasang kateter biar dia nggak ngerasa nyeri saat pipis. Seperti itu teman-teman. Dan kita perlu memenuhi pengeluaran urinnya dengan cara pemasangan kateter ini.
Karena dengan pemasangan kateter ini si pasien tidak akan merasa nyeri dan tidak akan adanya penyumbatan atau hambatan pipis. Jadi untuk mengatasinya kita perlu pemasangan kateter urin, mengatasi masalah BAK atau mengatasi BAK saat mengatasi nyeri saat BAK, berarti perlu dilakukan pemasangan kateter sehingga tidak ada penyumbatan juga. Nah, di sini sertai ada darah dan butiran batu. Kemungkinan butiran batunya ini yang bisa menghambat pengeluaran urin sehingga si pasien akan mengalami rasa nyeri. Nah, caranya untuk mengatasi itu kita lakukan pemasangan kateter. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya dan nanti bisa dievaluasi apakah dengan pemasangan kateter tersebut pasien itu masih ngerasa nyeri, kemudian masih berdarah atau tidak urinnya, masih ada butiran batu atau tidak, terus warna urinnya bagaimana, jumlah urinnya juga harus dipantau. Apakah pasien masih tampak gelisah dan berkeringat dingin atau tidak setelah dilakukan pemasangan kateter, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sebelum lanjut ke soal nomor 3, jadi di sini aku membuka bimbel P3K perawat, D3 danes yang kita akan membahas terkait kemampuan teknis, kemudian ada wawancara, kemudian ada manajerial dan sosiokultural. Jadi kita akan membahas ini selama 10 kali pertemuan via Zoom. Nah, selebihnya nanti akan adanya tryout gratis. Tryoutnya 2 kali, nanti ada kuis juga kurang lebih 3 kali, 3-5 kali kurang lebih segitu ya. Kemudian ada materi bimbel P3K yang bisa teman-teman akses dalam bentuk PDF. Itu nanti setiap kita pertemuan akan ada rekamannya dan ada file PDF-nya. Kemudian ada free pembahasan via YouTube setiap harinya, nanti teman-teman bisa langsung tonton. Free latihan soal di Telegram juga, yang mana nanti akan ada kuis yang di-share di situ. Nah, teman-teman bisa langsung hubungi WhatsApp ini untuk bisa melakukan pendaftaran terkait P3K tahun 2022. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ada soal seperti ini, teman-teman. Tuan J usia 55 tahun, 6 jam yang lalu menjalani operasi pengangkatan batu kandung kemih. Pada saat dikaji, klien mengeluh nyeri dan saat ini sedang menjalani pembersihan kandung kemih dengan irigasi kateter. Urinnya itu tampak berwarna merah dan bercampur dengan bekuan darah. Apakah prioritas tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Yang A, mempertahankan kelancaran irigasi kateter, kemudian yang B, memenuhi kebutuhan sehari-hari pasien, yang C, melakukan observasi tanda-tanda vital, yang D, mengajarkan relaksasi atau distraksi, atau yang E, membatasi aktivitas pasien. Oke, kira-kira yang mana gitu ya teman-teman ya. Karena di sini pasien itu mengeluh nyeri saat dilakukan saat ini sedang menjalani pembersihan kandung kemih dengan irigasi kateter dan rencananya itu si pasien urinnya itu berwarna merah dan bercampur dengan bekuan darah. Nah, kira-kira dengan adanya seperti itu tindakannya adalah apa? Karena rencananya kita tetap akan pembersihan kandung kemih, berarti kita tetap mempertahankan kateter ini teman-teman yang dipasang kepada pasien. Berarti dengan cara apa mempertahankan kelancaran irigasi ya? Karena dia sedang dibersihkan kandung kemihnya, sehingga semuanya yang dipasang kateternya harus dipertahankan sampai pipisnya keluar secara banyak gitu atau penuh, karena di sini sedang dilakukan irigasi kateter. Seperti itu. Jadi tindakan yang paling tepat adalah kita perlu mempertahankan kelancaran irigasi agar tidak terjadi sumbatan gitu ya pada pengaliran urin melalui kateter, seperti itu. Jadi biar tidak ada hambatan. Oke, selama pengeluaran urin gitu ya, selama terjadinya irigasi kateter. Oke, teman-teman silakan untuk dicatat atau diingat, serta teman-teman bisa belajar di channel YouTube aku untuk pembahasan soal-soal lebih lanjut. Oke, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ada soal seperti ini teman-teman. Tuan H usia 65 tahun telah menjalani operasi pengangkatan prostat akibat BPH. Pada pengajian didapatkan data seperti ini. Pasien terpasang Foley kateter selama 2 minggu. Warna urinnya kuning jernih dan pada hari Minggu pasien direncanakan akan dilakukan pelepasan Foley kateter.
Apakah tindakan prioritas intervensi keperawatan pada pasien tersebut? Kira-kira yang apa gitu ya teman-teman ya. Yang A, berikan penjelasan nih tentang perawatan di rumah. Yang B, anjurkan pasien untuk memperbanyak minum. Yang C, larang pasien untuk melakukan hubungan suami istri. Yang D, siapkan alat untuk pelepasan kateter. Atau yang E, lakukan bladder atau lakukan bladder training. Jadi karena di sini dia itu akan direncanakan pulang dan akan dilakukan pelepasan kateter atau selang kateter, berarti intervensi prioritas yaitu apa? Kita bladder training dulu teman-teman sebelum dilepas kateternya. Tujuannya untuk apa? Bacanya salah, inkontinensia. Nah ya, inkontinensia urin. Ya mohon maaf ya, ini jarang banget gitu ya bahasanya. Jadi teman-teman kadang tuh bacanya tuh susah, inkontinensia urin ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus dilakukan bladder training terlebih dahulu. Jadi intinya dilakukan bladder training itu untuk mencegah terjadinya inkontinensia urin seperti itu. Oke, dilanjut ya teman-teman, soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 ada soal seperti ini teman-teman. Nyonya P usia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam akibat menderita glomerulonefritis kronik. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diperoleh data pasien tampak sesak, anoreksia, mulut dan nafasnya tercium bau ureum, serta terdapat edema di seluruh tubuh. Apakah prioritas masalah keperawatan? Yang A, gangguan pertukaran gas O2 dan CO2. Yang B, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang C, gangguan integritas. Yang D, kelebihan volume cairan. Atau yang E, intoleransi aktivitas. Jadi di sini karena si pasien tersebut mengalami gangguan ini, berarti terus dia itu tampak sesak, anoreksia, mulut dan nafasnya terbau ureum, serta adanya edema nih. Berarti tanda-tanda edema hubungannya dengan apa? Kelebihan ya teman-teman, kelebihan volume cairan. Sebenarnya gangguan pertukaran gas O2 dan CO2 itu nggak bisa diangkat, sebenarnya bisa, tapi di sini kurang mendukung karena adanya edema dan adanya gangguan ini itu udah jelas mengarah ke kelebihan volume cairan gitu. Integritas nggak mungkin ya. Nutrisi meskipun dia itu anoreksia tapi kurang tepat kalau mengangkat nutrisi. Intoleransi juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah kelebihan volume cairan karena di situ adanya edema ya. Edema ini didukung dengan edema, kemudian nafasnya ini ya teman-teman berbau ureum. Kemudian sesaknya juga menandakan adanya penumpukan cairan karena edema itu ya. Nah, apalagi pasien ini dengan penderita ini glomerulonefritis kronik gitu ya. Maka prioritas masalah keperawatannya yang paling tepat adalah kelebihan volume cairan. Nah, itu merupakan 5 soal terkait soal latihan P3K, soal P3K tahun lalu. Semoga nanti teman-teman bisa belajar di channel YouTube aku. Dan buat teman-teman yang mau bimbel, bisa langsung hubungi aku di nomor 089 988 43311. Kalau misalnya ada apa-apa, teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar. Dan insya Allah nanti akan dibalas sesuai dengan kemampuan dari adminnya. Terima kasih, bye-bye. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga teman-teman bisa sukses di P3K tahun 2022 ini. Bye-bye.